Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trikartika Haji. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah 7B. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Nasi Goreng Cak Fatkur. Proposal ini untuk memenuhi mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis, dosen pengampu Dr. Juni Iswanto, SEMM. Selanjutnya yaitu latar belakang. Peluang bisnis atau berwirausaha pada sektor makanan sangat terbuka lebar karena semua manusia pasti membutuhkan makanan. Pengusaha pandai dan kreatif dalam menciptakan suatu usaha dalam bidang makanan karena pada era zaman sekarang semakin kreatif seseorang membuat sesuatu usaha akan semakin menarik perhatian konsumen untuk mencoba kuliner tersebut. Saya mengangkat usaha nasi goreng ini karena ada beberapa faktor, yaitu karena nasi goreng merupakan makanan yang mudah didapatkan dan banyak digemari oleh beberapa masyarakat di Indonesia. Maka dari itu, pembuatan proposal usaha nasi goreng ini sebagai bahan perencanaan suatu gambaran setelah selesai pembelajaran kewirausahaan. Tujuan dari usaha ini lebih ditekankan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal, menyalurkan hobi memasak, dan juga untuk meningkatkan keterampilan membuat aneka berbagai masakan. Selanjutnya, konsep usaha. Konsep usaha yang dilakukan pada nasi goreng Cak Fatkur yaitu menjadikan konsumen sebagai prioritas utama, serta juga fokus pada cita rasa pada nasi goreng yang dipasarkan. Jadi, setiap konsumen akan merasa senang dan puas dengan pelayanan yang disuguhkan oleh Cak Fatkur. Untuk visi misi dari nasi goreng Cak Fatkur yaitu visi menjadi destinasi utama nasi goreng yang berkualitas. Misi menyajikan nasi goreng dengan rasa unik dan pelayanan prima. Profil usaha. Untuk nama pemilik Muhammad Fatkur Rohim. Nama usaha nasi goreng Cak Fatkur. Tempat usaha Desa Gemenggeng, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Produk yang dihasilkan. Jenis produk yang ada pada nasi goreng Cak Fatkur termasuk lengkap. Terdiri dari satu porsi nasi goreng beserta topping-toppingnya yang lengkap. Atau konsumen bisa memesan nasi goreng sesuai dengan selera masing-masing. Target market dari nasi goreng Cak Fatkur yaitu setiap perusahaan pasti mempunyai target penjualan produksinya. Dalam hal ini, target pemasaran nasi goreng Cak Fatkur adalah dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Hal ini disebabkan karena kelezatan nasi goreng akan rasa rempah-rempah dan menarik bagi anak-anak serta remaja. Untuk jasa tidak perlu diragukan lagi, akan menjadi hal yang menarik bagi konsumen dewasa, terlebih untuk para remaja atau dewasa yang memiliki hobi mencari makan makanan pada malam hari. Tetap bisa dikarenakan untuk nasi goreng Cak Fatkur selalu open dan tutup pada malam hari. Kebetulan buka di depan rumahnya. Selanjutnya untuk analisis SWOT. Langkah-langkah analisis SWOT. 1. Strength atau kekuatan. Nasi goreng dapat dengan mudah diadaptasi sesuai dengan berbagai selera, mengakomodasi berbagai bahan dan rasa. Nasi goreng merupakan hidangan yang sangat disukai dan banyak dikonsumsi. Permintaan yang konsisten di pasar. Untuk waktu persiapan yang cepat, memungkinkan pelayanan yang efisien dan waktu tunggu pelanggan yang sangat singkat. Untuk weakness atau kelemahan, nasi goreng Cak Fatkur memiliki umur simpan yang relatif terbatas. Fluktuasi ketersediaan dan harga bahan baku utama bisa mempengaruhi profitabilitas. Opportunity atau peluang. Memperkenalkan variasi nasi goreng atau hidangan pendukung lainnya dapat menarik basis pelanggan yang lebih luas.
memanfaatkan platform online untuk mengirimkan atau menawarkan resep online dapat memanfaatkan tren pengalaman kuliner virtual yang sedang berkembang saat ini. Berpartisipasi dalam festival makanan atau berkolaborasi dengan influencer dapat meningkatkan visibilitas merek dan menarik pelanggan baru. Threats atau ancaman. Perubahan tren atau selera konsumen bisa juga mempengaruhi popularitas nasi goreng. Penurunan ekonomi juga dapat mempengaruhi kebiasaan makanan di luar, berpotensi mempengaruhi penjualan. Banyaknya kompetitor dengan membuka usaha yang sama. Selanjutnya, yaitu kebutuhan modal awal untuk memulai usaha nasi goreng Cak Fatkur adalah sebesar biaya peralatan tambah biaya bahan baku tambah biaya operasional, yaitu ketemu 2.305.000 ditambah 392.000 ditambah 2.280.000 sama dengan 4.977. Untuk total biaya investasi 2.305.000 per tahun, biaya produksi 143.80.000 per tahun, biaya operasional 2.280.000 per tahun, biaya penyusutan 769.000 per tahun. Selanjutnya investasi pertama yaitu gerobak atau etalase dengan harga 1.500.000. Umur ekonomis 3 tahun. Jadi untuk penyusutan per tahun 500.000. Didapat 500.000 itu dari 1.500.000 dibagi 3, yaitu 3 tahun. Jadi total 500.000. Dan seterusnya seperti itu. Seperti 2 tahun jadi dibagi 2. Seperti contoh pisau 10.000. Jadi dibagi 2 untuk penyusutan 5.000. Jadi total 5.000. Harga pokok produksi 1. Listrik dan air, biaya per bulan 100.000, biaya per tahun 1.200.000. Jadi per bulan 100.000, untuk per tahun dikali 12, ini total 1.200.000. Untuk gas 40.000, total per tahun 480.000. Untuk pemeliharaan alat 50.000, jadi untuk per tahun 600.000. Perkiraan keuntungan. Bahan utama: beras, daging, telur, bawang putih, bawang merah, cabai, minyak goreng, timun, sawi, saus tomat, garam, kecap, dan lain-lain. Beras 5 kg. Untuk harga berproduksi 75.000. Ini total per tahun 27.375.000. Daging ayam 2 kg 70.000. Jadi total per tahun 25.550.000. Untuk telur 2 kg 50. Total per tahun 18.250.000. Jadi untuk ini harga per produksi dikali 365 satu tahunnya. Jadi total semua 143.080.000. Untuk perhitungan harga pokok produksi, biaya tetap, biaya penyusutan ditambah biaya operasional 769 per tahun ditambah 280 per tahun, jadi total 3.049.000 per tahun. Untuk APP, biaya tetap ditambah biaya produksi dibagi jumlah produksi 3.049.000 ditambah 143.080.000 dibagi 40 dikali 365 hari atau setahun, jadi total 100.046.129.000 dibagi 14.600.000, jadi total 10,008 atau 10.000.
harga jual per unit 10.000 dikali 25%, yaitu 2.500. Jadi 10.000 tambah 2.500 sama dengan 12,5, 12.500, atau harga jual menjadi 12.500. Analisis RC, total biaya produksi ditambah biaya operasional 143.080.000 per tahun ditambah 2.280.000 per tahun, jadi 100.045.360.000 per tahun. Total pendapatan HPP dikali jumlah produksi 10.000 dikali 14.600 per tahun, jadi 146 juta per tahun. Untuk per bulan menjadi 12.166.000 per bulan. Keuntungan, total pendapatan dikurang total biaya operasional 146 juta per tahun dikurang 2.280 per tahun, jadi 143.720.000 per tahun menjadi 11.976.000 per bulan. Proyeksi laba. Pendapatan penjualan 12.500 dikali 40 porsi dikali 36 hari 365 hari atau setahun sama dengan 182.500.000. Untuk biaya produksi, biaya bahan baku 392.000, biaya tetap 3.049.000. Total biaya produksi 3.441.000. Laba pendapatan dikurang total biaya produksi 182.500.000 dikurang 3.441.000, jadi total 179.059 juta. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.